kuliah kita malam ini itu mengambil atau bertopik terkait dengan manajemen atau tata kelola pengetahuan dan juga nanti menyinggung mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini tentunya satu topik yang mungkin belakangan ini juga cukup marak, gitu ya. Meskipun sebetulnya bidang ini sudah cukup lama ada, ya, konsepnya itu mulai dibahas di tahun 40-an sebetulnya oleh ilmuwan komputer yang sering disebut sebagai bapaknya ilmu komputer modern, yaitu Alan Turing. Nah, sehingga di ilmu komputer itu ada satu tes ya untuk mengetahui apakah lawan komunikasi kita yang tidak ketahuan, gitu ya, tidak terlihat, itu manusia atau komputer, itu yang sering disebut sebagai Turing test. Dan sejauh ini, sepengetahuan saya, belum ada satupun kecerdasan buatan ini yang bisa lolos Turing test. Ya, tapi ya mungkin nanti akan sedikit berbeda di masa mendatang. Saya tidak tahu itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik, ini mungkin saya share dulu, tapi nanti sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menyentuh gitu ya materi kita minggu yang lalu. Apakah sudah terlihat ini, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita akan mulai sedikit dengan kemarin mengenai e-commerce ya. Jadi ada Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan sudah sedikit berlatih dengan e-commerce gitu ya. Dan ini sebetulnya juga cukup marak belakangan ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu pertumbuhan e-commerce atau perdagangan secara elektronik kan cukup besar. Nah, kenapa? Ya memang didukung oleh beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah koneksi internet. Kalau e-commerce sendiri itu kan sebetulnya di akhir dekade 90-an, awal 2000-an itu sudah ada. Hanya memang pada waktu itu dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia yang punya akses internet 16 juta. Ya. Lalu pada waktu itu satu-satunya alat pembayaran untuk transaksi di internet di e-commerce itu adalah kartu kredit. Ya, dari 16 juta yang punya akses ke internet itu, ya tidak semuanya punya kartu kredit tentunya. Namun sekarang ini lebih berkembang. Kenapa? Karena sudah ada alternatif lain untuk alat pembayaran. Itu yang nomor satu. Kita bisa misalnya membayar dengan model cash on delivery ya, COD, bisa kartu kredit yang biasa, bisa juga dengan transfer bank atau membayar di payment point seperti di minimarket dan lain sebagainya. Transfer juga tidak jadi masalah. Nah, dengan berbagai perbaikan ini dan kemudian juga semakin meluasnya akses internet, ya, sekarang sudah lebih dari 100 juta penduduk Indonesia itu bisa mengakses internet, baik menggunakan komputer konvensional maupun perangkat bergerak seperti tablet atau smartphone. Nah, e-commerce sendiri sebetulnya ini yang sering dilakukan atau yang sering kelihatan, yang sering banyak ini kan ada derajat digitalisasinya. Yang pertama itu adalah pemesanan. Nah, ini kalau pesan ini secara elektronik gampang sekali. Ya, jadi pemesanan. Zaman tahun 2000-an itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah bermitra dengan buyer atau pembeli di luar negeri, itu ya pesan ya hanya lewat email. Nah, yang kedua itu adalah pada transaksinya. Ya, transaksi di sini dalam artian akuntansi, terjadi pertukaran kesepakatan untuk saling bertukar sesuatu. Ya, di sini tentunya barang atau jasa ditukar dengan pembayaran. Nah, yang kemudian masuk ketiga yaitu pembayaran.
Pembayaran juga sekarang sudah bisa dilakukan secara elektronik, secara digital. Ya. Entah dengan dompet digital, seperti GoPay, OVO, dan lain sebagainya, maupun juga dengan transfer bank, QRIS, dan berbagai macam alat pembayaran yang lain. Nah, yang terakhir ini yang sampai sekarang untuk barang fisik atau jasa yang sifatnya fisik, ini belum bisa didigitalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memesan misalnya Bapak katakanlah buku begitu ya, buku yang tercetak, pesan secara elektronik, transaksi elektronik, pembayaran elektronik, tapi bukunya ini masih harus dikirim secara fisik. Nah, di sini yang biasanya menjadi waktu tunggu yang cukup lama, apalagi kalau kirimannya jarak jauh. Nah, namun kalau distribusi yaitu produknya itu bisa didigitalkan, seperti misalnya ya tadi buku lagi ya, buku itu ada yang bentuknya digital atau mungkin lagu, gambar, ya, film dan yang lain-lain yang bentuknya digital, maka distribusinya bisa seketika. Bapak Ibu kalau misalnya mirsani Netflix gitu ya, begitu Netflix itu sudah dipesan, dibayar, selesai, saat itu juga semua film atau tontonan yang Bapak Ibu kehendaki bisa langsung segera dinikmati. Sebagai perbandingan ya, saya tuh sering beli buku karena di Indonesia tidak ada dari toko buku Amazon. Dan kebetulan kalau toko buku, kalau beli buku itu aturan bea cukai tidak kena pajak, gitu ya. Jadi ya yang saya bayar itulah yang kemudian saya dapatkan. Nah, kalau beli buku itu kalau di Amazon fisik, itu bisa 1,5 sampai 2 bulan barangnya baru datang. Kamu dikirim lewat kapal ya, lewat pos lah. Tapi kemudian Amazon itu memperkenalkan versi buku digital mereka, namanya Kindle. Nah, begitu Kindle ini sudah dipesan, dibayar, ya, langsung pada saat itu juga Kindle ini bisa dikirim, diunduh ke gawe yang saya miliki. Bahkan mereka sudah punya daftar gawe yang biasa saya gunakan untuk membaca buku itu apa? Apakah tablet, apakah laptop, gitu, atau komputer rumah. Ini tiga-tiganya sudah ada di dalam daftar. Jadi nanti saya tinggal milih, klik gitu, langsung bukunya dikirim ke sana. Nah, kalau seperti ini semuanya sudah derajatnya digital. Ya. Pemesanannya digital, transaksinya digital, pembayaran digital, nanti pengiriman dan produknya sendiri juga digital. Dan produk digital ini cukup unik. Kalau dilihat dari sudut pandang keuangan, kalau Bapak Ibu sekalian itu misalnya membuat makanan lah, nasi goreng gitu ya, itu ya nanti kan harus beli nasi gitu ya, dan bumbu-bumbunya setelah bahan-bahan lain dimasak dengan api. Nanti porsi pertama ada biayanya, porsi kedua ada biayanya, ya, karena nasinya ada. Mungkin kalau wajan, alat masak, kompor dan lain sebagainya, ya tidak perlu keluar uang lagi karena sudah ada. Tapi nasinya masih perlu, tenaga masaknya masih perlu, gasnya, listriknya atau sebagainya masih perlu membayar. Tapi kalau barang digital itu biaya produksinya berapa unit pun itu cukup dibayarkan satu kali, yaitu saat unit yang pertama itu dihasilkan. Jadi kalau saya bikin buku pertama selesai diketik, ya, selesai diedit dan lain sebagainya sudah siap, total biayanya katakanlah 1 juta lah, 1 juta lah itu biayanya. Nanti berikutnya kalau akan saya jual, misalnya diunduh gitu ya oleh pembelinya, ya mereka tinggal mengunduh. Saya nggak perlu nyetak lagi. Karena sudah ada filenya, tinggal di copy, ya istilahnya di copy, udah diunduh, di copy, diunduh, begitu seterusnya. Jadi biaya menjadi sangat murah. Biaya distribusinya murah sekali. Karena apa? Ya sudah ada barangnya, tinggal di copy paste gitulah istilahnya, kasarannya begitu. Dan tidak ada penurunan kualitas.
lagu yang saya unduh dari misalnya dari Spotify, begitu ya, saya dengarkan sekarang maupun bulan depan atau tahun yang lalu, kualitasnya sama. Artisnya masih sama, tidak berubah dan seterusnya. Baik, itu mungkin sedikit tambahan mengenai e-commerce yang minggu lalu sudah menjadi topik bahasan kita. Nah, ini kita sekarang akan masuk ke manajemen pengetahuan. Yeah. Bapak Ibu mungkin pernah dalam karir begitu ya, melihat ada satu rekan, entah itu guru atau karyawan yang begitu baik, gitu ya. Sabar sekali terhadap murid mungkin, atau kalau ngajar itu pinter gitu ya, sehingga muridnya dengan cepat bisa menangkap, atau bahkan mungkin Bapak Ibu sendiri yang memiliki kemampuan tersebut. Kalau saya, yang saya selalu jadikan contoh itu adalah kemampuan memasak. Saya itu anak sulung dan saya punya 2 orang adik yang bungsu sudah meninggal Juni kemarin. Tapi kami bertiga itu laki-laki semua itu oleh almarhum bapak kami itu diajari masak. Di keluarga bapak, ya, dari suarga bapak itu memasak itu adalah salah satu keahlian yang wajib dikuasai. Pria atau wanita harus bisa masak. Ya, maka kami bertiga diajari. Nah, namun ternyata gitu ya, yang benar-benar bisa masak itu adalah adik saya, anak nomor 2. Ya. Sampai dia berani buat warung, buat restoran gitu ya. Saya itu nggak bisa, saya nggak tahu dengan adik bungsu saya yang sudah meninggal itu apakah dia bisa gitu ya. Sehingga saya tidak terlalu gitu ya, karena dia jarang-jarang masak. Tapi saya itu nggak bisa masak. Gitu ya. Kalau saya masak itu saya butuh resep, dan resepnya itu saya ikuti titik koma. Saya pernah bertanya pada bapak saya waktu itu diajari masak gitu kan, lalu ini sausnya seberapa? Wah ya secukupnya gitu kan. Garamnya seberapa? Ya pokoknya seperlunya. Nah, seperlunya itu berapa sendok, berapa gram itu yang saya butuhkan. Tapi almarhum bapak tidak pernah bercerita mengenai itu, nggak pernah ngajar itu. Ya, pokoknya masukkan saja gitu ya. Nah, adik saya kalau masak itu gayanya sudah seperti bapak, jadi nggak pakai, seolah-olah tidak pakai takaran, ya, tapi pakai perasaan. Nah, saya nggak bisa itu. Lalu dulu juga waktu SMA, ya, saya tuh paling tidak suka matematika. Nilai matematika saya jelek. Kenapa? Gurunya itu kalau ditanya, ya, Pak, itu cara menyelesaikan persamaannya bagaimana? Ada persamaan trigonometri yang sulit. Dia mengatakan, ya akal-akalan. Gitu. Kok akal-akalan ini maksudnya gimana? Gitu. Itulah sebetulnya kemampuan memasak. Lalu tadi guru matematika saya SMA dulu itu mengatakan akal-akalan. Itulah knowledge. Itulah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sebagian besar ada di benak masing-masing dari orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Seperti Pak Guru tadi, ya, SMA tadi ya, beliau kalau ditanya, gimana Pak cara mencari? Ya akal-akalan. Gitu kan. Setiap soal itu cara beliau menyelesaikan berbeda-beda. Sehingga kami itu bingung. Caranya gimana gitu ya. Tapi ada juga yang paham gitu ya, dan bisa baik. Saya tidak, sampai sekarang pun saya tidak. Nah, inilah pengetahuan. Ya, sangat-sangat unik. Cara masak, mungkin cara kalau penjahit gitu ya, desain baju, desain rumah itu tiap orang punya ciri khas masing-masing. Itu merupakan hasil dari belajar dan pengalaman seumur hidup. Nah, semua itu kan ada di dalam ingatan atau memori masing-masing individu. Padahal ingatan tersebut tentunya, apalagi dalam institusi seperti sekolah dan universitas, sangat berguna bagi kelangsungan ataupun juga proses belajar mengajar gitu ya. Tapi bagaimana supaya yang tadi kalau guru saya mengatakan akal-akalan itu tuh bisa kemudian ditularkan pada yang lain. Nah, inilah hakikat dari knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Institusi organisasi itu tidak punya memori atau ingatan. Yang punya siapa? Anggotanya. Nah, kemudian yang namanya knowledge ini ada 2 sebetulnya, ya. Yang sifatnya eksplisit dan tacit. Eksplisit itu
adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan dalam bentuk mungkin kalau dulu ya buku gitu ya, atau tulisan, artikel. Sekarang bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk audiobook ya, podcast begitu, atau bisa juga berupa video-video tutorial seperti yang ada di YouTube. Itu adalah pengetahuan yang sifatnya eksplisit, sudah didokumentasikan. Karena sudah didokumentasikan, kemudian itu mudah untuk didistribusikan dan dipelajari oleh orang lain. Lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun juga universitas, sebetulnya adalah upaya untuk menciptakan explicit knowledge sebanyak-banyaknya, dan kemudian berbagi explicit knowledge kepada orang lain. Sehingga pengetahuan yang sudah pernah kita miliki, ini bisa ditularkan pada orang lain, dan kemudian dikembangkan menjadi lebih baik, menjadi lebih beragam. Saya ingat betul dulu ketika belajar knowledge management itu, gurunya mengatakan, kalau kita punya apel, ya, itu dibagi-bagi apelnya habis. Jatah kita semakin dibagi itu jatah kita semakin kecil. Tapi kalau pengetahuan, ini semakin dibagi justru nanti semakin berkembang, semakin banyak. Ya, kita lihat saja, mungkin di antara mantan murid Bapak Ibu atau yang dulu pernah sekolah di tempat Bapak Ibu sekarang sudah menjadi orang sukses dan mungkin lebih sukses dari gurunya. Saya juga punya itu beberapa mahasiswa yang jauh lebih sukses daripada saya, lebih hebat daripada saya, dan itu adalah bukti bahwa kalau pengetahuan itu kita bagi, orang lain kemudian bisa menyerapnya dan kemudian mengembangkannya, itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, explicit knowledge bagi manajemen knowledge itu nggak masalah, itu gampang. Perpustakaan, itu YouTube dan lain sebagainya bisa menjadi sarana. Namun yang jadi masalah adalah tacit knowledge ini. Ini adalah pengetahuan yang masih ada di dalam benak masing-masing individu yang memilikinya. Dan tacit knowledge ini kadang-kadang juga sulit sekali untuk diajarkan. Ya tadi seperti guru SMA saya atau bapak saya almarhum ya, mengatakan, ya pokoknya ditaker aja kira-kira, akal-akalan. Nah ini sulitnya tacit knowledge ini. Nah, knowledge management kemudian berupaya untuk mengubah tacit knowledge ini menjadi sesuatu yang eksplisit. Ya, maka sekarang Bapak Ibu bisa melihat ya, beberapa video yang sifatnya edukatif itu kemudian didistribusikan, disediakan bagi orang lain sehingga mereka bisa melihat, menonton, gitu ya. Ada berbagai macam tulisan mengenai bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, ini adalah upaya untuk mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Ya. Nah, pengetahuan itu aset. Ya. Di universitas itu kalau sampai kemudian ada dosennya yang bisa membuat karya tulis dan dipublikasikan dalam ajang publikasi yang baik, ini menjadi aset. Gitu ya. Salah satu tolak ukur akreditasi ya, itu adalah yang dilihat itu adalah seberapa banyak dan di mana saja para dosennya itu membuat publikasi. Semakin banyak dan di semakin ajang yang prestisius, itu semakin baik. Kemarin kami melihat ke rankingan apa yang QS itu yang dari International Quarterly Simon itu ada satu reputasi yang mungkin di Indonesia tidak akan ada pernah yang bisa. Jadi selama ini belum bisa dipenuhi, tidak ada universitas di Indonesia yang akan bisa masuk misalnya 100 besar. Ya. Universitas Indonesia itu sekarang rata-rata masuknya di angka 500-an. Ya, belum bisa 100 besar. Nah, apa syaratnya? Karena di rankingan itu salah satu syaratnya adalah, atau bukan salah satu syaratnya, tetapi rata-rata yang bisa memenuhi persyaratan itu adalah kalau salah satu dosennya itu pernah meraih hadiah Nobel. Nah, ini belum ada ini di Indonesia, jadi ya nggak bisa sampai ke sana. Lalu pengetahuan ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang misalnya mungkin seperti Bapak Ibu ini kalau mengajar kan pada bidang ilmu yang ditekuni, ini pengetahuannya berbentuk ya bahan ajar,
Tapi kalau misalnya seperti tukang masak itu lain lagi. Ya. Ada lokasinya, ya, dan ada situasinya, situasional bukan situasi. Jadi misalnya memasak nasi goreng itu tidak bisa diterapkan begitu saja untuk memasak ayam goreng. Nah itu dua hal yang berbeda. Ya. Baik, nanti kita lihat lagi. Nah, pengetahuan ini kemudian menjadi sangat penting di dalam banyak organisasi maupun juga perusahaan. Pengetahuan yang kemudian bisa dituangkan dalam bentuk hak cipta seperti paten, merek dagang, dan lain sebagainya, ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang dikomersialkan. Ya. Bisa kalau istilah sekarang dimonetize, gitu ya, dibuat untuk mendatangkan uang. Beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, ada satu perusahaan pembuat telepon seluler yang namanya Motorola di Amerika Serikat itu dibeli oleh Google dengan angka yang cukup fantastis, beberapa miliar dolar. Gitu ya. Bersama dengan Google, perusahaan Motorola ini hanya sempat meluncurkan 2 smartphone ke pasaran. Ya. Dan setelah itu tidak lagi. Kenapa? Karena kemudian Motorola ini dijual oleh Google ke Lenovo, perusahaan Cina. Nah, dan itu jualnya juga jual murah. Kalau saya tidak salah ingat, harga jualnya itu hanya kurang dari setengah harga beli. Ya, jadi misalnya ya belinya 4 miliar, dijualnya kurang dari 2 miliar. Nah, kenapa kok Google jual rugi? Nah, Google itu sebetulnya bukan mengincar Motorola dan pabriknya, tapi yang dia incar itu adalah kumpulan paten yang dimiliki oleh Motorola. Dan kumpulan paten itu harganya lebih besar daripada 4 miliar. Sebagai gambaran ya, Bapak Ibu, dulu ketika Apple iPhone itu pertama kali diluncurkan, dan sampai sekarang sebetulnya, Apple itu tidak bisa atau belum punya teknologi seluler. Mereka tidak bisa menciptakan teknologi seluler. Nah, maka mereka menggunakan teknologi seluler milik Nokia pada waktu itu. Sehingga setiap satu smartphone Apple iPhone itu terjual, Nokia dapat royaltinya. Nah, ini yang tadi saya katakan, pengetahuan itu adalah aset. Kenapa? Bisa menghasilkan uang dalam bentuk paten atau hak cipta. Atau hak atas kekayaan intelektual yang lain. Dan ini sangat dilindungi. Ya. Kita lihat saja. Ya. Yang paling banyak berurusan dengan paten ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan farmasi. Paten untuk obat kanker, paten untuk obat diabetes, paten untuk obat hipertensi. Wah, itu suatu ajang bisnis yang cukup besar. Maka Bapak Ibu kalau pernah berobat gitu, kan pasti ada obat paten dan obat generik. Gitu. Nah, obat paten itu artinya obat yang hak patennya masih berlaku. Makanya mahal. Kenapa? Itu harus dijual mahal untuk menutup biaya pengembangan. Biaya pengembangan obat-obatan di dunia farmasi itu cukup besar. Ya, sehingga kalau itu lolos gitu ya, hak patennya itu kemudian dieksploitasi habis-habisan supaya nutup biaya pengembangan tadi. Nah, kalau masa patennya sudah selesai, paten itu menjadi milik umum sehingga semua orang boleh meniru. Contoh ya sudah selesai apa masa patennya? Ya, paracetamol. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan paracetamol ini untuk obat penurun demam atau penghilang rasa nyeri, ya, dengan berbagai macam merek. Maka kan ada obat paten, yang patennya masih berlaku, dan obat generik. Maka biasanya obat generik itu lebih murah. Tapi bukan berarti obat generik itu lebih tidak ampuh, gitu ya, sama saja sebetulnya. Oke. Nah, proses manajemen pengetahuan ini bagaimana? Ya, manajemen pengetahuan ini ada 4 tahapan. Ya. Ini gunanya adalah untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan nanti menerapkan pengetahuan. Nah, tahapannya ada 4, yaitu akuisisi, penyimpanan, diseminasi atau penyebaran gitu ya,
dipakai istilah diseminasi, bukan distribusi. Distribusi itu seperti tadi, apel dibagi-bagi. Ya, tapi kalau diseminasi itu disemaikan. Jadi ibaratnya pengetahuan itu seperti bibit tanaman dan kemudian diaplikasikan. Ya. Oke, nah knowledge acquisition, dari mana pengetahuan itu diperoleh? Macam-macam. Ya, ada yang dari dokumentasi yang ada, dari presentasi, dari email, laporan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada dokumen-dokumen lain yang tidak terstruktur. Nah, disinilah kemudian diciptakan knowledge. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti saya ketika membuat buku itu biasanya melihat praktek dulu. Prakteknya bagaimana sih? Loh, prakteknya seperti ini. Teorinya bagaimana? Oh, teorinya seperti itu. Mengapa teori itu dipraktikkan seperti itu? Ya, maka kemudian saya tulis, gitu kan, menjadi satu bahan buku teks, gitu ya. Nah, ini menciptakan knowledge. Nah, kemudian knowledge-nya harus disimpan, ya. Harus ada media atau tempat untuk menyimpan knowledge ini. Sehingga nanti jika orang butuh bisa mencari. Nah, di mana biasanya? Ya, nomor satu tentunya adalah kalau kita mengenal secara tradisional perpustakaan. Di berbagai lembaga pendidikan perpustakaan ini penting. Ya, perpustakaan itu kalau di universitas, saya nggak tahu kalau sekolah aja, tapi kalau di universitas ada akreditasinya juga. Ya. Sama seperti perguruan tinggi. Nah, kalau sudah, kemudian pengetahuan yang sudah tersimpan ini kalau disimpan terus ya percuma. Maka ini harus diseminasikan, ya. Disebar, ditularkan pada orang lain. Entah itu belajar sendiri misalnya, entah itu lewat percakapan, gitu ya, lewat email dan seterusnya. Ya. Maka kalau ada karyawan baru masuk ke satu perusahaan, itu kemudian biasanya ada training dulu. Karena apa? Di dalam satu perusahaan itu mungkin ada prosedur-prosedur, ada tata cara yang tidak biasa, yang mungkin tidak ditemukan di perusahaan lain atau organisasi lain. Mungkin juga di tempat Bapak Ibu juga ada ya training ini. Mungkin ada nilai-nilai kemarsudirian atau apalah gitu ya. Sama, kami juga di Atmaja itu ada nilai-nilai keatmajayaan itu yang diajarkan, ditanamkan pada mahasiswa maupun pada karyawan. Nah, ini kan harus ada prosesnya ya supaya disebarkan sehingga nanti itu semakin berkembang dan semakin membaik. Nah, kalau sudah dibekali dengan pengetahuan ini, saatnya lah untuk kemudian mengaplikasikan atau menerapkan berbagai pengetahuan yang sudah diserap tadi. Ya, nah, ketika diaplikasikan, ini mungkin menemukan sesuatu yang baru. Misalnya, oh, kalau jualan itu mungkin nggak perlu tatap muka, bisa pakai telepon. Ya, tadinya diajari jualan harus ketemu pelanggan, harus macam-macam, sekarang mungkin bisa lewat telepon, mungkin bisa lewat video call, dan seterusnya. Atau mungkin mengembangkan produk atau layanan baru, atau bahkan menciptakan pasar baru. Ini karena apa? Pengetahuan yang sudah dimiliki itu diaplikasikan. Oke. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini. Jadi pengetahuan diperoleh, disimpan, kemudian disebarkan, diaplikasikan. Begitu diaplikasikan akan berkembang, ya, membaik, ya. Dan kemudian nanti perkembangan yang membaik ini ditangkap, gitu ya, direkam, untuk kemudian didokumentasikan, disimpan, disebarkan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang paling bisa kelihatan sebetulnya itu adalah pada waktu pandemi kemarin. Di awal-awal pandemi kan para dokter bingung merawat pasien COVID itu seperti apa. Tapi makin lama gitu aja, apalagi setelah melewati Delta, itu cara perawatan menjadi semakin dipahami. Oh, kalau seperti itu begini caranya. Oh, kalau seperti itu begini. Diberi obat ini, diminta makan ini dan itu semakin banyak yang diketahui dan semakin kemudian menjadi tidak semenakutkan ketika pertama kali COVID itu muncul. Ya. Jadi terakhir-terakhir ini kan meskipun juga sudah ada ada varian baru dan lain sebagainya, kita menjadi lebih santai. Kenapa?
Satu, tubuh kita sudah lebih kebal, itu aja. Tubuh kita juga belajar ini untuk menangani. Kemudian ya obat-obatan, tata cara untuk ngobati sekarang juga sudah jauh lebih diketahui. Nah, sehingga prosedurnya sudah jelas. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tadinya ada satu hal yang tidak diketahui, sudah dipelajari, diterapkan, dan diperbaiki terus-menerus dalam jangka waktu 2-3 tahun belakangan ini, dan sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Ini ya kedokteran seperti itu. Nah, lalu apa peran organisasi di sini? Seperti tadi saya katakan, organisasi itu tidak punya ingatan. Yang punya ingatan adalah para anggotanya. Maka dengan disadari bahwa pengetahuan ini ternyata penting dan harus dipertahankan, ya, didokumentasikan, maka perlu langkah-langkah khusus untuk itu. Sehingga nanti jika orang yang memiliki pengetahuan ini keluar, itu tidak mempengaruhi organisasi. Ya keluar-keluar saja. Pengetahuannya tetap ada di dalam organisasi. Tidak jadi masalah. Ya, ini. Nah, maka ini sekarang di banyak tempat pengetahuan ini menjadi sangat-sangat penting. Sudah menjadi praktek umum sekarang perusahaan-perusahaan besar itu punya divisi pelatihan khusus. Yang bahkan sampai demikian seriusnya sampai sering disebut sebagai university. Ya, ada itu PLN University atau apa corporate university gitu. Itu bukan universitas beneran dalam artian lembaga yang memberikan pendidikan tinggi, bukan. Namun itu adalah dari keseriusan perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola knowledge ini. Ya, termasuk training dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka dengan adanya berbagai pengetahuan, dengan adanya pelatihan, ini nanti mengurangi yang disebut sebagai learning curve atau kurva belajar dari pegawai baru. Ya, karena sama sekali baru, kalau nggak dilatih nanti nggak tahu itu ya harus ngapain. Gitu ya. Oke. Nah, dan ini kemudian banyak berkembang dan dikembangkan secara serius. Ya. Di tempat istri saya bekerja itu sekarang di bawah dia juga bahkan dia sudah memiliki orang-orang khusus yang melakukan pelatihan. Ya. Jadi nanti kalau ada produk baru misalnya, atau ada program pemasaran baru, para pelatih ini dipanggil dulu untuk diberi pelatihan. Ini caranya begini. Nah setelah itu mereka kemudian akan kembali ke daerahnya masing-masing, daerah kerja, dan kemudian memberikan pelatihan kepada teman-temannya. Kemarin baru saja di tempat istri saya bekerja itu ada satu software baru gitu ya. Nah ini kemudian dipakai. Ya. Tapi sebelum itu dipakai, para pelatih ini dipanggil dulu ke Jakarta, diberi pelatihan intensif. Setelah mereka selesai, menguasai, baru disebar kembali ke wilayah kerjanya masing-masing, dan di sana mereka melakukan pelatihan dan pendampingan. Ya. Di bawah istri saya itu kalau tidak salah ada 3 orang pelatih ini. Dan sekarang mereka sering dikirim, misalnya yang di Bogor ada masalah, ya banyak yang error gitu, dikirimlah ke Bogor untuk memberikan pelatihan dan pendampingan sampai bisa. Jadi kalau sudah kirim lagi ke Semarang atau ke Bawen atau ke Salatiga atau ke mana lagi itu daerah-daerah di Jawa Barat yang saya tidak hafal. Ya. Nah, jadi ini sudah sangat penting. Ya. Oke. Nah, kalau di dalam banyak perusahaan itu ya sebetulnya knowledge ini bentuknya bagaimana? Ya bentuknya macam-macam. Ya ada dokumen yang terstruktur, ya, laporan, presentasi. Kalau mungkin di tempat kita yang umum itu adalah buku teks, ya buku pelajaran. Itu kan terstruktur sudah ya. Ada bab-babnya, ada capaian pembelajarannya, ada latihannya, ada macam-macam. Dan ini juga tertulis gitu ya sehingga mudah. Tapi juga ada yang sifatnya itu semi terstruktur, email, video, maupun juga yang tidak terstruktur yang sifatnya tacit. Nah, masalahnya 80% pengetahuan organisasi itu ada di yang
tidak terstruktur maupun yang semi terstruktur. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ya. Jadi tantangan ke depan. Bagaimana caranya? Ya, supaya yang 80% ini bisa menjadi yang eksplisit. Jangan lagi menjadi tacit. Oke. Oke, jadi itu tadi mengenai knowledge management. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke artificial intelligence mengenai knowledge management ini. Iya, kita ini sebetulnya juga bergerak di bidang knowledge management, ya, karena kita berbagi pengetahuan ya kepada para anak didik dalam berbagai cara, dan nanti diharapkan mereka bisa menguasai itu untuk kemudian mengembangkan di masa depan. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi di Indonesia itu sebetulnya adalah pada pengetahuan mengenai ilmu-ilmu dasar. Ini yang cukup lemah, gitu ya. Sehingga kalau tidak ada pengetahuan mengenai ilmu-ilmu dasar, itu akan sangat sulit bagi orang Indonesia itu nanti untuk dapat hadiah Nobel. Kita itu kan banyak di ilmu-ilmu terapan sebetulnya. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di SMA, mungkin bisa melihat dari murid-muridnya itu yang masuk ke fakultas MIPA misalnya, beberapa banyak. Yang menekuni fisika, menekuni kimia, biologi, matematika, itu berapa banyak. Atau kalau bidang sosial gitu ya, yang masuk ke sosiologi, ilmu ekonomi, bukan akuntansi atau manajemen ya, tapi ilmu ekonomi itu berapa banyak. Ya, tidak, saya kira kok tidak banyak. Di Atma Jaya itu jurusan ilmu ekonomi dan sosiologi itu termasuk dua jurusan yang sepi peminat. Kalau begitu akuntansi manajemen, wah banyak sekali. Gitu ya. Ini, jadi memang kelemahan. Saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, tapi kelemahan Indonesia itu ada di situ sebetulnya. Sehingga ya agak sulit bagi kita untuk nanti menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang bisa punya kesempatan meraih hadiah Nobel. Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin saya teruskan dulu, Jeff. Sekarang kita akan masuk ke artificial intelligence. Oke. Nah, jadi artificial intelligence itu sebetulnya apa ya? Cita-cita besarnya itu adalah mengajari cara komputer, mengajarkan cara berpikir atau cara bertindak bagi yang wajar bagi manusia ke komputer. Ya, ini. Nah, tapi ternyata itu juga tidak mudah. Ya. Mungkin bisa diingat-ingat oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu ini semua bisa memegang telur mentah, ya, telur ayam mentah itu pasti bisa memegang. Cukup erat untuk tidak telurnya lepas dan jatuh, tapi juga tidak terlalu keras sehingga memecahkan telur tersebut. Mudah aja, saya kira aja tidak sulit toh. Nah, tapi untuk sebuah robot bisa melakukan itu, wah itu luar biasa tantangan yang harus dihadapi. Dia harus tahu permukaan telurnya itu seperti apa. Tekanannya harus seberapa, di mana, sehingga telurnya tidak jatuh tapi juga tidak pecah. Nah, itu harus dihitung betul oleh si puter. Ya. Lalu misalnya mengendarai kendaraan bermotor. Ya. Kalau ada benda di depan kita dengan mudah memutuskan, terus atau stop atau belok kiri belok kanan menghindar, itu mudah sekali. Bagi komputer itu tidak mudah. Ya. Karena bagi komputer itu benda yang ada di hadapannya itu hanyalah sekumpulan angka. Kita tahu misalnya kalau di depan kita itu ada sehelai rumput, gitu ya, sehelai rumput, katakanlah sehelai rumput yang agak besar, agak tinggi gitu ya, setinggi 0,5 meter. Ya kalau kita pakai
motor atau mobil ya sudah terjang saja nggak apa-apa gitu kan. Tapi bagi komputer ini menjadi pertanyaan. Ini kalau diterjang kira-kira nanti bagaimana? Membahayakan kendaraan atau tidak? Nah ini cara kerja komputer. Jadi cara kerja komputer itu penuh dengan hitungan, gitu, sehingga tidak bisa seperti kita. Gitu ya. Meskipun sebetulnya apa yang kita lakukan kemudian kalau itu dipecah-pecah menjadi aktif sub aktivitas yang kecil-kecil itu komputer bisa kita ajari. Nah, mungkin di sini ada yang Bapak Ibu guru yang mengajar biologi, nah, mungkin mengajarkan bagaimana mengenali tanaman, ya, dari mungkin genus atau spesies tertentu kepada siswa. Itu saja kan sudah cukup sulit ya. Padahal para siswa ini sudah punya pengetahuan atau pengalaman mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana mengajarkan cara itu kepada komputer yang sama sekali tidak punya pengetahuan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kalau sampai sekarang, gitu ya, salah satu yang sering sekali ditakutkan oleh banyak orang itu adalah ketika komputer ini diajari, gitu ya, menjadi pintar dan kemudian mereka punya kesadaran seperti kita punya kesadaran, maka komputer ini bisa memberontak, gitu ya. Banyak sekali film-film yang menggambarkan itu. Tapi sejauh yang saya tahu sampai saat ini belum seperti itu. Memang kelihatannya komputernya pintar banget, tapi sebenarnya tidak pintar-pintar banget. Nanti saya jelaskan. Nah, di awal perkembangan artificial intelligence itu mereka menggunakan yang disebut sebagai knowledge base. Jadi komputer itu diberitahu cara menyelesaikan satu tugas atau satu masalah itu dengan kondisional, gitu ya. Jadi jika angkanya habis dibagi 2, maka itu bilangan genap. Jika angkanya itu tidak habis dibagi 2, maka itu bilangan ganjil, misalnya seperti itu. Jadi komputer bisa diberi bilangan ini genap atau ganjil, bisa memutuskan seperti itu. Ya. Nah, namun ini kemudian menjadi masalah. Masalahnya apa? Kalau tugas atau permasalahan yang dihadapi kompleks, maka aturannya juga menjadi banyak sekali. Dan kadang aturan ini ya, Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat di kehidupan kita. Aturan ini ada aturan yang kemudian menjadi tumpang tindih. Ya, yang di atas membatalkan yang di bawah ternyata tidak sesuai dengan yang di atas. Nah, ini jadi repot. Ya. Nah, kemudian berkembanglah satu cabang gitu ya, baru yang kemudian bernama machine learning. Mesinnya disuruh belajar. Ya. Nah, belajar di sini itu sebetulnya apa? Belajar di sini itu sebetulnya adalah mengenali adanya pola-pola tertentu dalam data. Karena tadi, bagi komputer segala sesuatu itu adalah data. Ya sebetulnya bagi otak kita juga begitu. Bagi kita manusia itu segala sesuatunya data. Ya. Namun otak kita itu kan punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga misalnya mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengajar fisika atau biologi juga tahu kan sebetulnya asli ya. Apa yang kita lihat itu kemudian kalau sampai ke retina mata, ke saraf mata kita itu kan sebetulnya terbalik. Ya, tegak begini itu bendanya tegak, sebenarnya kalau begitu sampai ke mata kita itu kan terbalik begini. Nah, maka otak kita yang kemudian mengolah itu sehingga yang kita lihat itu tidak terbalik. Jadi betapa besar kemampuan otak kita. Ya. Nah, maka kemudian komputer diajari untuk mengenali pola-pola seperti itu. Misalnya, oh kalau ada benda di depan mobil, dilihat tingginya berapa. Oh, 0,5 meter. Lebarnya berapa. Kelihatan warnanya apa. Kemudian apakah dia terlenggak-lenggok tertiup. Oh kalau iya itu rumput. Tabrak saja nggak apa-apa. Tapi kalau itu tegak berdiri gitu ya, nggak goyah, wah jangan-jangan itu batangan besi. Harus tabrak bisa bahaya. Atau yang lain. Oke. Nah, ini mereka kemudian komputer diberi latihan-latihan dengan berbagai macam data. Ya, misalnya mengenali wajah.
wajah kita itu sebetulnya kalau kita lihat itu ada rasio-rasionya. Rasionya apa? Misalnya jarak antara lubang bola mata ini, jarak antara ini telinga kita, kemudian jarak antara rahang, ya, kemudian juga jarak antara tulang hidung maupun juga tulang pipi. Ini semua ada jaraknya. Operasi plastik yang biasa itu tidak akan mengubah struktur tulang kita. Jadi yang dikenali oleh komputer itu adalah, dan kemudian dihitung, itu adalah struktur dari tulang tengkorak kita. Sehingga operasi plastik pun, ini kan jarak tulang pipi, jarak telinga, jarak lubang mata ini kan tidak berubah. Ya. Sehingga pakai operasi plastik pun bisa dikenali oleh komputer. Karena bagi komputer, wajah kita itu hanyalah sekumpulan angka-angka rasio. Ini. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal dilatih saja. Diberitahu bahwa yang diukur itu adalah ini, dan rasionya begini, sehingga kalau ketemu orang dengan rasio begini, mereka bisa menebak, oh ini Samiyaji. Gitu. Lalu ini yang sekarang juga sudah berkembang gitu ya. Ini ketika saya dulu belajar S3 di tahun 2002 ya, itu salah satu teman saya yang S3 penelitiannya tentang ini. Jadi dia ngajari komputer untuk bisa mengenali dari hasil scan ya, itu mana organ yang normal, mana yang tidak normal gitu ya. Acaranya bagaimana? Komputer diajari dengan ini loh, organ normal itu hasil scan-nya seperti ini. Yang tidak normal itu seperti ini. Maka kemudian komputer belajar mengenai pola-pola ini. Sama seperti tadi menggunakan ukuran-ukuran, angka-angka, dan rasio-rasio. Sehingga nanti bisa, oh ini sepertinya tidak normal. Ya, memang terbaik itu kalau mengenali CT scan seperti ini dokter sih. Tapi dokter itu kan manusia ya. Kalau sedang emosi, sedang capek, wah bisa salah melihat. Tapi komputer tidak. Nah, perannya di sini komputer itu sebetulnya adalah untuk melihat, oh ini ada sesuatu yang tidak normal. Coba diteliti lebih lanjut. Jadi bukan komputer memutuskan ini sakit atau tidak ya, tapi ini sepertinya tidak normal. Nah sama juga seperti yang ketiga, menganalisa jutaan catatan keuangan. Biasanya itu apa? Mencari adanya fraud, manipulasi atau adanya korupsi, ya, adanya penipuan. Itu kelihatan. Ya. Misalnya ya, paling gampang. Bapak Ibu punya kartu ATM misalnya. Kartu ATM itu sering dipakai untuk belanja bulanan. Di pasar dekat atau di supermarket dekat ke rumah Bapak Ibu. Dan itu sudah pasti sebulan 4 kali misalnya belanja. Setiap kali belanja rata-rata 1 juta misalnya. Nah, dan dilakukan di dekat rumah Bapak dan Ibu. Nanti bank itu akan diberi peringatan oleh sistem. Jika transaksi Bapak Ibu itu lebih besar dari biasanya. Ya, biasanya ya rata-rata 1 juta, tiba-tiba transaksi 100 juta. Ada apa ini? Gitu kan? Atau biasanya transaksi di supermarket dekat rumah, tiba-tiba transaksinya kok di Singapura. Apa ini? Gitu ya. Jangan-jangan karena transaksi-transaksi yang tidak normal seperti itu, ya, yang tidak biasa lah, gitu ya, itu bisa jadi indikasi terjadinya kejahatan. Apalagi transaksinya sekarang di Singapura 5 menit kemudian transaksi di Thailand, 10 menit kemudian transaksi di Malaysia, 11 menit kemudian transaksi di Amerika. Kan nggak mungkin orang ini pindah-pindah gitu ya. Wah, ini kartu ATM-nya mungkin jatuh ke tangan penjahat dan dimanipulasi seperti itu. Ya, ini. Lalu juga bisa navigasi mobil. Sekarang sudah ada mobil yang ataupun bahkan kendaraan yang tanpa pengemudi. Nah, namun biasanya kendaraan tanpa pengemudi ini berada di negara-negara barat, ya, yang biasanya tertib. Lalu lintasnya cukup tertib. Padat, macet, biasa, tapi tertib. Nah, belum pernah dicoba seingat saya di negara-negara Asia Tenggara. Di Vietnam misalnya, atau di Indonesia itu belum pernah. Mungkin nanti lain ya kalau menghadapi situasi lalu lintas seperti di tempat kita. Ya.
Lalu juga ini yang sekarang banyak digunakan itu adalah misalnya berbagai asisten digital seperti Siri, Alexa, atau Cortana. Ya. Dan tentunya yang fenomenal adalah ChatGPT. Mungkin Bapak Ibu sudah juga pirsa mengenai ChatGPT ini. Nah, ChatGPT itu masuk ke dalam kategori yang kedua, machine learning. Ya. Bagaimana tuh cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu cukup unik dan sebetulnya sangat-sangat biasa. Bapak Ibu mungkin pernah ingat dulu bagaimana cara Bapak Ibu belajar untuk bicara. Atau mungkin putra-putri Bapak Ibu atau keponakan atau mungkin ada yang punya cucu. Ketika mulai dari bayi sampai ya balita belajar bicara itu caranya bagaimana? Dengan mendengar. Dengan mendengarkan dan kemudian menirukan. Almarhum ayah saya itu sampai usia berapa ya? 3 tahun itu nggak bisa bicara. Pada waktu itu kakek saya kebetulan dokter. Beliau nenek saya sudah khawatir, lalu kakek saya, wah tenang aja, ini anaknya bisa mendengar dengan baik, pasti bisa bicara. Ya. Nah, juga ada rekan saya itu yang dulu anaknya juga kecil itu di Jakarta, itu nggak bisa bicara. Lalu setelah diamati ternyata oleh pengasuhnya itu, ya pengasuhnya baik, tapi pengasuhnya ini ya namanya pengasuh, ya kalau siang itu didiamkan saja, gitu ya, tidak diajak bicara, tidak. Maka kemudian teman saya ini cuti 2 minggu dari perusahaannya, dari tempat kerjanya, dan dia bertekad, ini bapaknya itu ya, teman saya itu bapaknya, si anak ini, dia bertekad pokoknya harus bisa ngomong, maka setiap hari itu diajak pergi-pergi itu ya, dan diajak bicara terus, diajak ngobrol terus, meskipun mungkin tidak bisa menjawab. Setelah 2 minggu menjadi lebih lancar berbicara. Ya. Nah, prinsip yang sama itulah yang dipakai oleh ChatGPT. Jadi ChatGPT itu diumpankan, diumpani ya, diberi teks, tulisan, macam-macam, koran, naskah film, naskah drama, novel, notulen rapat, ya, transkrip wawancara, dan semuanya diberikan. Untuk kemudian dijadikan latihan, training. Dan itu sampai jutaan trainingnya. Beberapa penulis yang saya sering baca bukunya sudah mengajukan permintaan kepada perusahaannya ChatGPT, OpenAI untuk tidak menggunakan karya mereka. Nah, lalu gunanya apa? Teks atau tulisan tadi yang sampai miliaran mungkin ya, itu diumpankan ke ChatGPT. ChatGPT ini nanti setelah diberi teks ini mereka akan dan melihat, menganalisis struktur teks ini. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana. Ya. Mereka juga kemudian belajar kalimat yang lengkap, kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan juga kalimat atau frase-frase. Itu mereka belajar itu, karena banyak sekali contohnya. Nah, kemudian setelah itu mereka berangkat untuk belajar apa? Belajar dialog. Kalau ada pertanyaan ini, di dalam teks-teks itu jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan ini, jawabannya apa? Dan kemudian diuji coba. Ya. Misalnya ada pertanyaan, berapa umurmu? Ungu. Nah, jadi ditanya berapa umurmu? Jawabannya ungu. Langsung oleh programmernya, ini salah. Kan? Oke, salah. Begitu itu tahu salah, jadi kalau jawaban ungu salah. Berapa umurmu? Coba lagi, oh ini usianya. Misalnya 12 tahun. Oh benar. Maka kemudian komputer tahu, oh ini benar, ini salah. ChatGPT tahu. Ya. Maka sebetulnya itulah yang terjadi pada ChatGPT. Jadi ketika Bapak atau Ibu menggunakan ChatGPT menanyakan sesuatu, yang mereka lakukan adalah kemudian melirik atau misalnya merujuk kepada datanya yang banyak sekali. Kira-kira pertanyaan itu jawabannya yang paling benar itu yang mana? Yang kemungkinan besar benar itu mana? Jadi ini pakai probabilitas. Oh, biasanya orang itu kalau tanya umur dijawabnya adalah dengan tahun, berapa tahun umurnya. Bukan dijawab dengan warna, bukan dijawab dengan misalnya ya, saya lahir tahun 1971. Ya, itu bisa juga dipakai untuk tahu umur. Tapi yang lebih benar dari menjawab tahun kelahiran itu adalah
angka tahunnya. Dan 20 tahun misalnya seperti itu. Nah, ChatGPT itu cara belajarnya seperti itu. Dan ini sama, ya kurang lebih sama prinsipnya dengan ketika dulu komputernya IBM, Deep Blue itu mengalahkan Grandmaster juara dunia Garry Kasparov. Jadi di dalam hard disknya si Deep Blue ini sudah ada catatan dari semua turnamen catur kelas dunia yang sudah pernah diadakan. Dan kemudian setiap kali Garry Kasparov ini melangkah, pada saat itu juga dilihat ke dalam simpanan datanya, kalau lawan itu melangkah seperti ini, harus dibalas bagaimana. Lalu dari sekian banyak alternatif ini, yang kemungkinan menangnya paling besar yang mana? Itulah yang diambil dan kemudian melangkah. Jadi sebetulnya tetap menangkan Garry Kasparov, tapi ini kelemahan manusia. Garry Kasparov kemudian merasa lelah dan jenuh. Komputer tidak punya rasa lelah dan tidak punya rasa jenuh. Sehingga ketika itu terjadi, Garry Kasparov kalah. Nah, ChatGPT juga pada akhirnya, jadi dia ChatGPT itu dia nggak mikir, dia hanya kemudian melihat ke kumpulan teks yang dia miliki. Kalau ada kalimat seperti ini, dialog pertanyaan atau kalimat seperti ini, jawaban saya harus bagaimana? Mana dari sekian alternatif jawaban ini yang kemungkinan benarnya paling besar? Itulah yang digunakan. Semakin sering dipakai, itu menjadi semakin pintar. Nah, sama seperti ketika kita dulu belajar bicara dari mendengar, dan kita mencoba untuk mengucapkan kata-kata, dan orang tua kita atau yang mengasuh kita mengatakan, oh enggak seperti itu, yang benar ini, gitu kan. Atau kemudian kalau diajak bicara kita menjawabnya keliru, gitu ya, maka sudah makan belum? Es krim. Nah, loh, sudah makan belum kok es krim? Enggak, nak, bukan ditanya pengen makan apa, tapi sudah makan atau belum. Jawabannya sudah atau belum makan, gitu ya. Kalau ditanya pengen makan apa, es krim, nah baru jawabannya. Nah, dengan seperti itu kan kita belajar bagaimana cara kita berkomunikasi. Demikian juga dengan mesin learning, ya, komputer seperti itu. Jadi ya banyak sekali ya model-model ya, seperti ChatGPT itu menggunakan model yang disebut sebagai large language model, model bahasa dalam skala besar. Besar ya, karena jutaan teks atau bahkan mungkin miliaran belajar dari situ. Maka ChatGPT ini sangat boros di dalam penggunaan energi. 1 jam penggunaan ChatGPT itu bisa untuk listriknya bisa menghidupi, kalau saya nggak salah baca, 100.000 rumah di Amerika Serikat selama setahun. 1 jam saja penggunaan ChatGPT. Padahal kalau rumah-rumah di Amerika Serikat itu lostrum, Bapak Ibu, ya, tidak pakai meteran seperti kita. Ya pakai meteran tapi nggak ada pembatasnya itu ya, mau pakai 1 watt, 100 watt, 1000 watt nggak masalah. Pakai saja lostrum. Dan juga ada banyak tipe-tipe yang lain, tapi yang paling terkenal kan memang ChatGPT. Nah, namun machine learning dan lain sebagainya itu sebenarnya juga bukan satu hal yang luar biasa ya. Kita sudah lama kok melakukan ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar statistik gitu ya. Bapak Ibu mengenal yang namanya regresi linear. Ya. Nah, regresi linear. Nah, dalam machine learning itu kebanyakan alat yang dipakai itu salah satunya adalah regresi linear. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah pernah menggunakan regresi linear, maka Bapak Ibu itu sebetulnya sudah pernah menggunakan machine learning. Regresi linear itu kan untuk melihat pola hubungan antar variabel. Tahunya dari mana? Dari data. Ya, artinya apa? Tadi katakan data, kemudian melihat pola. Nah, itulah tugas dari artificial intelligence. Melihat pola dari data yang jumlahnya sangat besar, ragamnya sangat banyak, ya. Kemudian kita bisa. Manusia itu punya keterbatasan ya, di dalam mengenali pola. Komputer tidak. Ya, maka ya kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan regresi, ya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah pernah menggunakan machine learning. Bahkan ya mayoritas machine learning itu hanya ada 2 alat yang digunakan, yaitu regresi dan klasifikasi. Klasifikasi itu seperti apa? Klasifikasi itu misalnya menebak
ya, atau mengklasifikasikan, menggolongkan orang ini nanti itu di masa depan akan kena penyakit jantung atau tidak. Itu kan klasifikasi. Ya. Dilihat dari apa? Oh, dilihat dari pola makan, gaya hidup, faktor genetis, berat tubuh, dan lain sebagainya. Atau yang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah mengajukan pinjaman ke bank dan lolos diterima, atau mungkin ada yang tidak, gitu ya, ditolak ajuan pinjamannya. Kenapa? Nah, ini juga adalah klasifikasi. Bank juga menggunakan metode machine learning untuk klasifikasi. Berdasar apa? Mungkin berdasarkan pekerjaan, tabungan, kondisi keluarga, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi machine learning itu sebenarnya sudah lama digunakan, ada di mana-mana. Hanya memang namanya tidak sekeren itu. Dan yang membedakan machine learning yang sekarang itu adalah memang pada skala datanya yang masif maupun kekuatan komputasinya yang luar biasa besar. Kalau tadi menggolong-golongkan ini calon nasabah ini diberi kredit atau enggak, nah itu pakai laptop saja mungkin bisa. Tapi untuk bisa tahu ini si calon nasabah ini nanti bisa bayar kan berdasarkan data masa lalu. Oke. Nah, ini kita mulai dari yang ini saya kira kita lewati expert system ini sudah cukup lama. Ini yang tadi saya kira rule based tadi ya, berdasarkan aturan ya. Misalnya mengenai asuransi ini ya. Oh, sorry. Ini mengenai pemberian pinjaman ya. Apakah INC ini salah satu variabel lebih besar dari 50.000? Kalau iya, tanya mengenai apakah punya kredit mobil dan seterusnya. Ya. Jadi ini machine learning tadi ya. Bagaimana komputer itu bisa mengetahui adanya satu pola. Ya. Nah, machine learning ini ada yang supervised, ada yang unsupervised. Bedanya apa? Kalau supervised itu datanya sudah ada labelnya, sudah ada nama variabelnya. Misalnya, oh ini variabel pendapatan, oh ini variabel tabungan, oh ini variabel punya rumah atau tidak, ini punya pekerjaan tetap atau tidak, begitu seterusnya. Itu adalah unsupervised, itu datanya tidak ada labelnya. Sehingga kita harus membiarkan komputer menemukan sendiri ya, labelnya. Ini, nah aplikasinya banyak sekali tadi machine learning sudah saya ceritakan cukup panjang, termasuk ChatGPT itu seperti itu. ChatGPT itu termasuk yang gabungan dari supervised dan unsupervised yang disebut sebagai reinforced learning dan deep neural network. Jadi reinforced learning ini ketika si komputer ini tadi ChatGPT itu belajar, kemudian dia ditanya misalnya, berapa usiamu? Dia menjawab ungu, kan mendapat umpan balik. Salah. Gitu ya. Oh, salah. Maka dia memperbaiki jawabannya. Kalau, oh benar, oke. Berarti dia sudah tahu jawabannya seperti itu yang benar. Begitu seterusnya. Nah, ini sebagai reinforced learning. Seperti anak kecil belajar bicara. Ya. Lalu ada neural network ini juga kurang lebih sama gitu ya. Nah, neural network ini seperti cara kerja neuron atau sel-sel saraf kita. Jadi ada inputnya masuk di sini, kemudian hidden ini yang memproses, dan kemudian ada outputnya. Nah, bedanya apa kalau seperti ini? Kalau ternyata kemudian ada yang salah, ini dari output ini akan kembali ke hidden, ke belakang. Sampai ke belakang sini. Oh, ini ada yang salah. Gitu. Sudah diperbaiki, kembalikan ke depan. Begitu seterusnya. Ya. Ini mahasiswa saya saja di kelas sudah belajar seperti ini, ya, mereka bisa melakukan ini. Oke, lalu ada genetic algorithm. Nah, genetic algorithm ini digunakan untuk menemukan, misalnya ya, ini yang sering dipakai salah satu dosen di Fakultas Teknik itu yang ahli genetic algorithm itu adalah untuk menemukan komposisi beton yang tepat untuk bangunan tahan gempa. Itu pakai komposisi pakai beton yang seperti apa? Wah, dia mengujinya itu kemudian hanya secara matematika bisa dihitung. Oh, beton yang seperti ini lebih tahan gempa daripada. Nah, ini yang disebut genetic algorithm. Menemukan dari sekian banyak alternatif itu mana yang paling bisa bertahan, gitu ya. Ini genetic algorithm tadi.
Saya bukan ahli di situ. Lalu ini natural language processing, ini sebenarnya yang termasuk ChatGPT itu ada di sini. Ya. Mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh ya manusia, begitulah ya. Tapi tentunya dengan bahasa natural, bahasa yang kita pakai sehari-hari seperti ChatGPT itu bukan bahasa mesin. Ya. Lalu computer vision. Nah, computer vision ini juga mengenali pola. Oh, kalau ada barang seperti ini tuh apa? Batukah? Manusiakah? Bungakah? Tanaman? Rumput? Atau apa? Ya, ini. Jadi ini bisa digunakan, misalnya kalau Bapak Ibu sekarang, saya nggak tahu di stasiun, tapi kalau di stasiun Tugu ini sekarang kalau masuk stasiun sudah tidak perlu lagi pakai tiket, ya cukup wajah saja di scan sudah bisa. Di Cina itu sudah lama sekali seperti itu. Ya. Atau ya dulu mungkin pakai sidik jari. Ya. Komputer itu dengan mudah mengenali sidik jari sehingga bisa mencocokkan antara sidik jari yang kita miliki dengan yang ada di dalam catatan mereka. Ya. Ini bisa mengenali wajah, bisa mengenali mungkin sistem tilang elektronik yang dipakai oleh pemerintah sekarang ya, itu juga mengandalkan computer vision. Dan nanti cita-cita besarnya sekarang itu adalah punya kendaraan yang bisa mengemudikan sendiri. Tanpa ada perlunya pengemudi. Ya, itu gambaran atau tujuan besarnya. Robotik. Nah, kalau ini robot ini sudah cukup banyak. Saya ada itu robot yang untuk apa? Pembersihan rumah, untuk nyapu dan ngepel ya Bapak Ibu kan. Lumayan itu dulu tidak mahal-mahal banget tapi sangat membantu. Meskipun kadang-kadang robotnya ternyata ya bodoh juga gitu ya. Nanti saya meletakkan tas saja dia udah bingung. Ya. Ada apa? Tegel yang pecah sedikit nanti dia enggak rata, lantainya dia macet gitu, bingung. Ya, itu. Lalu robot ini juga banyak digunakan terutama untuk industri gitu ya, terutama untuk hal-hal yang membahayakan. Saya dulu pernah memberikan pelatihan di PTPN ya, para direksi dari manajer dari PT Perkebunan Negara se-Indonesia. Pertanyaan mereka tentang ini adalah robotik ini jelas robot itu tidak kenal lelah. Robot itu hasilnya konsisten. Nah, dan murah. Dalam jangka panjang. Robot kan nggak ada yang mogok minta kenaikan atau memblokade jalan untuk minta kenaikan UMR misalnya. Nggak ada yang sakit. Ya. Saya kira mungkin Bapak Ibu nanti kalau ini kan Bapak Ibu dipersiapkan duduk di posisi manajerial. Ya. Posisi manajerial itu yang paling tidak nyaman menurut saya itu adalah berurusan dengan manusia. Tenaga kerja manusia itu kan sudah rekrutnya susah, mendidik dan melatihnya juga tidak mudah, memberhentikan juga tidak mudah. Nah, maka beberapa industri ini kemudian menggantikannya dengan robot. Bukan semata-mata tadi urusan tidak mudah, tapi memang beberapa hal lebih baik dilakukan robot. Dan para manajer PTPN bertanya, Pak, kalau kami akan menerapkan robotik, kira-kira bidang mana dulu yang akan di... Saran saya satu, coba ditemukan, saya nggak tahu kalau PTPN seperti apa, coba ditemukan mana yang paling berbahaya. Seperti kalau di industri otomotif, itu untuk ngelas, itu pakai robot. Nah, kenapa? Las yang ada di pabrik mobil itu kan jutaan volt dan mungkin ribuan ampere ya. Kalau manusia kesetrum kan mati itu. Maka ganti robot, aman. Dan manusia biasanya juga nggak akan komplain kalau yang berbahaya seperti itu digantikan oleh robot. Saya di rumah robot yang untuk menyapu dan ngepel itu nggak ada yang komplain kok gitu ya. Nggak ada yang, anak saya tidak merasa tergantikan gitu ya. Malah digantikan seneng gitu ya, karena tidak harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah, ini. Lalu yang lain misalnya untuk ini pasukan penjinak bom. Ya, kalau menjinakkan bom itu kan ada risiko bomnya meledak gitu ya. Kalau salah. Nah, kalau robot kan ya buar meledak ya sudah. Tinggal beli baru ya mahal sih, tapi
jauh lebih mahal kalau menjadi korban manusia. Di beberapa reaktor nuklir yang ada di negara-negara maju itu, mereka kan secara berkala harus mengganti bahan bakar nuklirnya, dan itu sangat radioaktivitasnya tinggi sekali sehingga manusia nggak mungkin berada di situ. Maka pakai robot untuk mengeluarkan bahan bakar uraniumnya dan diganti dengan yang baru. Nah, dalam hal seperti ini robot itu akan lebih baik. Meskipun juga di masa depan ini dikembangkan robot yang bisa mengoperasi. Ini saya belum tahu perkembangannya sekarang. Intelligent agents ya seperti chatbot itu, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada robot-robot untuk trading ya, berdagang saham yang konon katanya bisa menawarkan keuntungan yang cukup besar dan cukup banyak yang menjadi korban seperti ini. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah mengenai artificial intelligence. Namun artificial intelligence ini juga ada apa istilahnya? Ada masalah gitu ya. Sekarang begini. Kalau Bapak dan Ibu itu membayangkan ya, ada orang mengendarai mobil. Lalu di depan itu kelihatan sedang ada jalan ditutup, sedang ada hajatan. Biasa kan? Lalu tiba-tiba mobilnya ini rusak dalam artian pedal gasnya nggak bisa gasnya itu nggak bisa dikurangi, jadi gaspol, remnya blong. Lalu harus bagaimana? Di depan sana kerumunan orang sedang resepsi. Kalau ke kiri itu ada anak kecil sedang bermain, kalau ke kanan jurang. Nah, kira-kira kalau manusia mana yang akan dipilih? Nah, mungkin nggak perlu dijawab ya. Tapi kalau misalnya itu robot, yang saya bayangkan adalah mungkin memilih ke jurang. Tapi kalau manusia kan agak jarang memilih ke jurang sih. Kenapa? Kita itu punya rasa untuk mempertahankan diri. Nah, itu satu. Dua, ini cerita yang lain ya mengenai. Jadi suatu ketika perusahaan e-commerce besar di Amerika Serikat, Amazon, itu tadi seperti yang saya katakan, rekrutmen karyawan itu tidak mudah. Ya, sudah direkrut, sudah dilatih macam-macam, ternyata kinerjanya buruk. Maka kemudian mereka punya keyakinan. Kita kan perusahaan teknologi besar nih, gitu kan. Dan kita sudah merekrut banyak orang, ribuan orang. Dan dari ribuan orang itu yang sukses juga banyak, ratusan. Nah sudah, mari kita lihat. Dari lamaran pekerjaan, itu apakah bisa dilihat pola-pola mana yang nanti akan menunjukkan, oh ini akan jadi karyawan sukses nih. Wah ini diajari gampang. Oh yang itu biasa-biasa aja. Cukup kontrak setahun habis itu dilepas. Misalnya seperti itu. Lalu mereka mulai mengumpulkan data, lamarannya dimasukkan ke sistem untuk dipelajari oleh machine learning, jenjang karirnya, perjalanan karir, pelatihan apa saja semua dimasukkan, lalu keluar rekomendasi dari komputer. Inilah atribut calon karyawan yang produktivitasnya tinggi dan karirnya akan sukses. Yang mengejutkan adalah salah satu dari rekomendasi itu adalah karyawan yang direkrut harus berjenis kelamin pria. Loh, kok bisa? Nah, jadi rame kan? Karena sebenarnya yang sukses tidak hanya pria, yang produktif tidak hanya pria, tapi mengapa komputer mengatakan pria? Nah, ini adalah salah satu masalah yang dihadapi di dalam dunia artificial intelligence, yang disebut sebagai bias. Bapak Ibu juga sudah tahu bias itu apa sih. Tapi, mengapa bias ini terjadi? Bias ini terjadi karena pada desain machine learning-nya maupun juga data yang digunakan. Dalam kasus Amazon,
perusahaan teknologi itu di awal-awal berdirinya sampai sekitar mungkin dalam 10 tahun terakhir, itu memang didominasi oleh pria. Jarang-jarang ada wanita yang tembus. Ya. Maka kalau mempelajari data, tidak heran komputer yang tidak tahu konteks, tidak tahu apa-apa, tidak tahu kesetaraan gender, kemudian melihat, oh, yang sukses itu sebagian besar jenis kelaminnya pria. Maka atribut karyawan, calon karyawan yang sukses adalah harus berjenis kelamin pria. Nah, ini jadi masalah. Karena apa? Ya tidak melihat bahwa datanya itu bias. Dulu yang melamar banyak pria, yang diterima ya otomatis pasti pria, gitu kan? Atau sebagian besar pria. Kenapa? Mayoritas yang melamar pria. Nah, sekarang kalau kita lihat komposisi demografi yang ada di sekitar kita, ya, wanita itu lebih dari separuh, jumlah pria kalah banyak dari jumlah wanita, gitu ya. Nah, ini kalau diterapkan metodenya Amazon tadi diterapkan, nggak ada wanita yang kerja di Amazon nanti, ya. Ini jadi memang ya artificial intelligence itu tergantung sekali pada satu yang membuat, ya. Dua, data yang digunakan untuk latihan. Nah, ini yang kemudian disadari bahwa oh ternyata memang ada kelemahan, ya. Komputer yang diharapkan objektif, tidak punya emosi, gitu ya, tidak punya subjektivitas, ternyata ya benar sih. Tapi kan programmernya atau yang melatih si komputer ini manusia, dan manusia punya subjektivitas, manusia itu punya bias, manusia itu punya keterbatasan, sehingga ya itu tercermin di dalam hasil karyanya. Nih. Nah, jadi ini memang satu hal yang cukup banyak menjadi perhatian sekarang ya, bahwa artificial intelligence ini sering sekali membuat ketidakadilan. Ya. 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, ya, hampir itu kami di Atmajaya itu kedatangan vice president dari salah satu perusahaan, dari salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, Wells Fargo. Dia yang ahli artificial intelligence-nya Wells Fargo, gitu ya. Orang Gamping namanya Agus Sujianto. Nah, Pak Agus Sujianto ini cerita kalau di Amerika Serikat, ya, bank itu nggak boleh pakai kode pos untuk menentukan apakah seseorang itu layak diberi pinjaman atau tidak. Kenapa? Karena kode pos itu menunjukkan wilayah. Dan wilayah itu menunjukkan sering sekali kondisi sosial ekonomi. Nah, padahal belum tentu orang ini itu ya tidak mampu secara ekonomi, gitu ya. Maka itu kemudian dihapus karena seringkali diskriminatif kalau kode pos tempat tinggal itu. Ya, ini. Dan ya memang kemudian sering sekali kalau kita melatih, gitu ya, machine learning, kita menggunakan data yang sifatnya itu steril, tidak seperti data yang ada dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ya mesin yang kita latih itu menjadi tidak bisa menampilkan atau beroperasi menghadapi kondisi sehari-hari. Ya, ini Pak Agus Sujianto itu cerita, jadi timnya itu sudah mengembangkan satu model gitu ya untuk kepentingan perbankan, datanya sudah disanitasi begitu rupa juga bersih ya. Begitu diuji coba dengan data dari lapangan gitu ya, dari sehari-hari, bubar modelnya. Machine learning-nya gagal. Gitu. Karena apa? Datanya memang tidak bersih yang aslinya itu. Ya. Oke. Nah, ini kontroversi untuk tadi ya, menyimpan dan lain sebagainya. Ini learning management system seperti situs kuliah itu sudah ya. Ini biasanya digunakan nanti untuk berbagi pengetahuan. Nah, kemudian masalah lagi untuk komputer-komputer yang digunakan untuk machine learning maupun knowledge work ini biasanya butuh komputer yang cukup kuat. Ya, beberapa mahasiswa saya itu untuk kemarin ya saya melihat di latihan di kelas itu mau buka datanya saja dalam bentuk Excel untuk latihan saja, Excel-nya nggak kuat. Setelah saya lihat, oh lah datanya itu jumlahnya 6 juta baris. Lah Excel itu hanya sekitar berapa ratus ribu baris saja bisa datanya. Ini 6 juta baris. Ada mahasiswa itu yang baru buka filenya saja,
itu butuh waktu setengah jam hanya untuk buka. Karena memang besar sekali ukurannya. Dia memang butuh komputer yang kuat. Ya. Lalu juga banyak kebutuhan hardware yang lain. Sampai beberapa waktu yang lalu, Atmaja itu ditawari server khusus untuk artificial intelligence itu harganya 10 miliar. Gitu ya. Duh, kalau 10 miliar ya nggak ada dananya. Gitu ya. Oke. Tadi ya. Oke. Itu dulu untuk materi kita sore ini mengenai knowledge management dan artificial intelligence. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Monggo. Ya, monggo Pak Oktav. Baik, terima kasih Pak Samyaji. Selamat malam teman-teman dan Pak Samyaji. Pak Samyaji, semisal kita di suatu organisasi, kita manusia yang memiliki otak atau pengetahuan, namun kita hampir 100% itu menggunakan teknologi terus-menerus tanpa, jadi kita tuh pemakai atau user, tanpa bisa menciptakan pengetahuan. Nah, apakah kami atau si tipe pekerja itu bisa disebut sebagai mampu memanajemen pengetahuan, Pak? Atau yang bagaimana yang baik, yang mampu untuk melakukan knowledge management? Ya, terima kasih, Pak. Baik. Nah, sebetulnya pengetahuan itu kan tidak harus menemukan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu yang baru. Memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah ada, menyesuaikan, ya saya tidak mengatakan memperbaiki, menyesuaikan apa yang sudah ada dengan kondisi yang terus berubahnya, seperti itu juga pengetahuan. Jadi menggunakan teknologi pun ya bisa disebut pengetahuan, karena tidak semua orang itu bisa menggunakan teknologi dengan baik. Contoh sederhana, mungkin ada di kalangan Bapak Ibu ini yang pinter Excel misalnya. Itu ada yang pinter pakai Corel Draw atau pakai yang grafis-grafis begitu. Nah, itu kan juga sudah satu pengetahuan sebetulnya. Saya tuh kalau pakai Photoshop, saya tuh banyak hal-hal yang sifatnya seni itu saya tidak bisa. Dulu salah satu fotografer terbaik Indonesia itu dan adik kelas itu sudah sempat ngelesi saya secara pribadi selama seminggu penuh. Tetap aja saya nggak bisa motret. Ya. Nah, jadi sebetulnya menggunakan teknologi itu juga dan kemudian mengembangkan cara kerja baru dengan teknologi yang ada itu sebenarnya juga adalah pengetahuan. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Ya, didokumentasikan. Paling gampang kalau kita di kalangan pendidikan kan ya ditulis. Jadi modul misalnya, atau jadi buku, atau jadi tulisan yang lain-lain seperti itu. Ya, maka kan kalau Bapak Ibu sekalian ini mungkin sebagian besar dulu kuliahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, nah itu kan sebetulnya adalah rangkuman pengetahuan dari sekian ratus tahun yang namanya profesi guru itu sudah ada. Ya, tapi kemudian itu dibakukan menjadi satu bentuk ilmu pengetahuan yang ya terstruktur gitu ya, sehingga bisa diajarkan teori-teorinya. Meskipun mungkin dalam prakteknya ya ada guru yang pinter ngajar, ada yang enggak gitu ya. Ada yang ya di universitas sama saja, ada dosen yang pinter banget di dalam publikasi, wah tulisannya top, hebat. Begitu ngajar nggak ada yang tahu ini ngomong apa sih gitu ya. Karena memang ya orang itu talentanya macam-macam. Tapi ya seperti itu Pak Oktav. Jadi ya menggunakan pun ya bisa menjadi satu hal yang bisa dikatakan sebagai pengetahuan. Semoga bisa menjawab. Baik, jadi ya baik. Dan membuat best practice penggunaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Samyaji. Ya. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih Pak Samyaji dengan teman-teman. Selamat malam. Terkait dengan artificial intelligence tadi, lebih-lebih misalnya yang lagi tren itu ChatGPT itu kan.
dia tidak akan bisa menjawab berkaitan dengan ramalan masa depan dan soal hal yang privat, Pak. Nah, Ya. secara sistem itu seperti apa itu kan? Nah, bertanya soal jodohmu, itu jodohnya Pak Sigit itu siapa, itu kan nanti kapan akan menikah, itu kan nggak bisa terjawab gitu kan. Tetapi soal-soal yang lain itu tadi karena sumber datanya sangat luas sekali, bisa terjawab gitu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini hal yang baru ketika kami kuliah itu kan, waktu itu juga belum secanggih saat ini itu kan. Sekarang anak-anak itu sampingnya itu kalau mendapat PR itu, kalau PR-nya misalnya untuk membuatkan apa itu kan, nah mereka bisa langsung menggunakan itu kan. Nah, bagaimana tantangan dan peluang kami itu kan dalam dunia pendidikan agar apa anak-anak juga tidak dikendalikan oleh mesin ini. Hanya ketika diskusi di lapangan, terus pertanyaannya apa? Kalau semuanya lalu sudah terjawab, apa gunanya sekolah itu kan? Terima kasih Pak Samyaji. Ya, baik. Wah ya, kalau yang tadi itu yang pertama ya memang. Jadi sebenarnya kalau ini kembali kepada alat sih ya. Jadi ChatGPT itu adalah alat machine learning yang digunakan, namanya large language model. Jadi memang itu untuk bahasa aja. Jadi untuk diskusi, untuk menjawab pertanyaan apa yang sudah diketahui. Nah, yang jadi masalah adalah kalau untuk menebak apa yang akan terjadi, itu ada alatnya yang lain. Yang tadi saya bicara regresi itu adalah salah satunya, bisa digunakan untuk memprediksi. Tapi kalau prediksi jodoh kayaknya agak susah juga gitu ya. Tapi kalau memprediksi misalnya, kalau harga, misalnya kalau tarif listrik naik, itu kira-kira harga nasi goreng tetangga sebelah itu naik berapa persen, nah itu bisa seperti itu. Jadi membuat prediksi seperti itu. Tapi kalau, nah mungkin kalau kapan seseorang menikah dengan siapa, nah kita aja juga mungkin yang manusia nggak bisa menjawab, apalagi komputer. Ini komputer juga cerminan dari kita gitu. Nah, tapi seperti itu. Jadi selama itu ada datanya, itu sebenarnya bisa diprediksi gitu. Karena apa? Hidup kita itu kan sudah ada polanya sebetulnya. Ya. Dan kita ya sudah tahu lah, istilahnya kalau bahasa Jawa itu mungkin kan ilmu titen. Kita itu niteni. Oh, kalau seperti ini maka akan begini. Nah, yang ini yang sebetulnya ilmu titen ini kemudian dibantu dengan memori atau ingatan komputer yang luar biasa besar dan kekuatan komputasi yang juga besar untuk bisa oh, kalau kondisinya seperti ini diterus-teruskan besok bisa sakit ini. Jadi kan ini sebenarnya memprediksi juga gitu ya. Jadi meskipun kalau dalam hal kesehatan itu kan itu sering disebutnya faktor risiko. Ngerokok besok bisa kanker misalnya. Tapi ya tidak semua perokok berat kemudian sakit kanker kan, ya seperti itu. Tapi hanya memprediksi. Nah, lalu bagaimana tantangannya tadi? Nah, ini sebetulnya adalah saya tuh sebetulnya sudah ninggal tugas ini untuk Bapak Ibu, tugas yang kedua. Nah, sebenarnya itu tugasnya itu gitu ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Rahmat yang kedua ini belum akan saya jawab sekarang. Nanti mari kita lihat bersama-sama hasilnya bagaimana gitu ya. Tapi sekarang begini. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan saya. Saya akan cerita pengalaman saya. Kami di akuntansi itu mahasiswa tetap diajari yang namanya tata buku atau akuntansi itu dilakukan secara manual. Itu tetap diajari. Semester 1. Keterampilan nulis itu tetap. Perkara nanti dalam prakteknya mereka itu pakai Excel lah, pakai program akuntansi, terserah. Tapi mereka tahu yang ada di belakang layar itu apa yang terjadi. Kalau data transaksi begini dimasukkan. Nah, kebetulan kami di Atmajaya itu untuk sistem keuangannya kan mengembangkan sendiri, tidak beli. Nah, orang-orang akuntansi di Atmajaya itu sangat jeli kalau melihat itu. Begitu transaksi dimasukkan, dan hanya melihat ya dari transaksi dimasukkan, lalu dilihat hasil akhirnya di laporan, kok laporannya kayak gitu, kok angkanya nggak masuk ke situ, ini pasti ada yang salah. Gitu.
programmer harus mencari kenapa salah. Begitu seterusnya. Ya, sehingga orang-orang akuntansi maksudnya karyawan bagian akuntansi dan keuangan di Atmajaya ini sudah begitu paham terhadap prosedur dan proses akuntansi, sehingga ketika itu digitalkan dan salah, mereka bisa tahu terjadi kesalahan dengan cara melihat hasilnya. Nggak bisa kalau seperti itu. Maka mereka kemudian melakukan secara manual dan ternyata memang tidak benar. Nah, jadi ya prinsip utama satu ilmu gitu ya, itu tetap harus diajarkan. Mungkin kalau matematika ya sama, yang namanya cara menyelesaikan persamaan itu atau cara ngitung itu tetap harus diberitahukan. Perkara nanti itu pakai komputer itu kan sampai saat ini kan tidak bisa berpikir sendiri. Dia harus diarahkan, harus diberitahu apa yang harus diolah. Misalnya ngitung ya rumusnya bagaimana. Nah kalau kita salah memasukkan rumus, atau kita salah memasukkan angka ke dalam rumus, ya komputer nggak tahu. Saya kalau memberikan contoh ini, contoh statistik gitu ya, kepada mahasiswa saya gampang. Coba masukkan gaji saya selama 25 tahun di Atmajaya dengan produksi telur ayam di Yogyakarta selama 25 tahun juga. Coba lakukan analisa korelasi. Mungkin saja hasilnya positif signifikan. Kalau gaji saya naik, produksi telur ayam tetangga juga naik. Misalnya. Tapi apakah itu satu hubungan yang logis? Kenaikan gaji menyebabkan kenaikan produksi telur. Penurunan gaji menyebabkan penurunan produksi telur. Kan nggak logis. Nah, logika seperti ini yang kemudian seharusnya dilatih kepada atau ditanamkan kepada murid atau mahasiswa. Jadi ya sama, saya itu sebetulnya juga bidang saya itu kan sistem informasi ya. Jadi kalau saya nggak pakai teknologi kan ya lucu gitu ya. Tetapi justru yang pertama kali saya ajarkan kepada mahasiswa saya di dalam kelas-kelas seperti itu adalah pola pikirnya. Dan tadi mungkin menyambung sedikit ya Pak Rahmat, agak keluar gitu ya. Saya itu tidak percaya kepada homeschooling. Gitu. Dan saya kira Bapak Ibu yang ada di sini sudah berprofesi sebagai guru di sekolah yang konvensional gitu ya, mungkin juga tidak percaya. Kenapa? Karena sekolah itu kan bukan hanya sekedar dapat ilmunya gitu ya. Dapat ilmunya belajar sendiri bisa, tapi sekolah itu kan pengalaman berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu karyawan, dengan lingkungan sekolah ya, jajan ya, sakit perut karena jajanan gitu ya, berkelahi dengan teman, itu kan adalah satu pengalaman yang tidak bisa digantikan dengan homeschooling. Ya. Maka kalau saya homeschooling itu hanya cocok untuk murid-murid yang punya kebutuhan khusus, baik itu kebutuhan khusus kesehatan fisik misalnya, atau mungkin yang sudah sangat-sangat cerdas sehingga kalau diletakkan di sekolah yang konvensional mungkin malah mengganggu gitu ya, atau perkembangannya tidak optimal. Nah, seperti itu. Jadi kalau anaknya masih biasa-biasa saja ya sekolah biasa-biasa saja gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi interaksi. Jadi mungkin ya Bapak Ibu sekalian, ChatGPT dan lain sebagainya tidak akan hilang. Tapi bahwa kita menanamkan prinsip-prinsip pengetahuan yang baik, pola pikir gitu ya, yang terstruktur, itu yang mungkin tidak bisa digantikan. Kan begitu Pak Rahmat? Matur. Ya. Mungkin masih ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, mengingat waktunya juga sudah 8:30 ini. Monggo Pak Indra. Baik, terima kasih Pak. Untuk berita hari ini sangat menarik, saya baca di Kompas bahwa terjadi krisis belajar, yaitu karena skor PISA Indonesia turun. Sebenarnya nggak hanya Indonesia, 23 negara yang tergabung dalam OECD juga saya lihat trennya juga menurun. Karena di sini kan yang disorot adalah pengetahuan dasar seperti membaca, matematika, dan sains. Kemudian kalau trennya ini seperti ini menurun, apakah ada dampaknya dengan rantai nilai manajemen pengetahuan, Pak? Jadi mungkin karena anak-anak sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi, jadi membaca itu jadi agak menurun karena mudah mendapatkan informasi, atau seperti tadi menghitung, cari pakai ChatGPT. Apakah ini nanti ada kaitannya dengan
rantai nilai manajemen pengetahuan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada saya ya, kalau secara pribadi itu kalau ada peringkat-peringkatan begini itu kita harus menyikapi dengan cukup hati-hati. Pertama, apakah skor PISA itu memang mencerminkan kualitas belajar mengajar, kualitas pendidikan? Yang dilihat apanya toh? Cara melihatnya bagaimana? Nah ini kita harus hati-hati betul, ya. Karena PISA ini kan standar yang dipakai di banyak negara, J. Tapi apakah kondisi negara itu semuanya sama? Sehingga bisa digunakan alat ukur yang sama. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu kita ada ujian nasional di sekolah. Dari Sabang sampai Merauke sama standar. Hasilnya bagaimana? Wah, malah justru menjadi krisis moral pendidikan kan. Banyak sekolah yang melakukan kecurangan supaya skornya tinggi. Dulu seingat saya, Kepala Dinas Pendidikan di DIY itu malah justru salah satu yang agak berbeda ya. Beliau mengatakan, nggak apa-apa skor UN di Jogja itu terendah. Se-Indonesia nggak masalah. Master justru kalau rendah itu kita bisa dapat bantuan banyak gitu ya. Nah, artinya memang apakah alat ukurnya itu sudah tepat dan apakah memang itu mengukur satu proses. Karena begini, saya kira Bapak dan Ibu kita itu di swasta ya, di organisasi. Ya jujur saja kita tuh biasanya menerima calon murid atau calon mahasiswa yang ya dalam tanda kutip kelas 2 gitu kan, yang bagus-bagus sudah ke negeri gitu kan. Ngajar anak pintar itu gampang, tapi ngajar anak yang kurang pintar dan lulus menjadi lebih pintar itu kan susahnya setengah mati. Ya, nah, maka ya jangan dibandingkan sekolah negeri misalnya dengan kita yang swasta. Startnya saja sudah beda. Yang di sana startnya sudah pakai Ferrari, ya kita masih pakai sepeda ontel gitu kan. Ini bagaimana sepeda ontel ini bisa kemudian jadi Toyota gitu misalnya, Toyota Kijang, itu kan sudah satu improvement yang luar biasa ya, perbaikan ya. Oke. Nah, tapi kembali tadi ke pertanyaan Pak Indra ya. Ya, kalau memang itu skornya itu benar, ya, maka apakah ini nanti akan memberi pengetahuan? Skor seperti ini menurut saya itu bisa kita gunakan untuk sebetulnya refleksi melihat apa toh yang jadi masalah. Mengapa literasi menurun? Tadi Bapak juga sudah menyinggung, sekarang dengan berbagai macam teknologi mungkin konsep literasi itu harus dimaknai secara berbeda. Bahwa tidak lagi membaca buku seperti dulu misalnya, tapi mungkin harus literasinya itu berbeda. Anak sekarang mungkin kalau baca buku yang tebal-tebal harus malas gitu kan. Tapi lihat video pendek berjam-jam nggak masalah. Nah, apakah tidak mungkin informasi yang sama, pengetahuan yang sama dalam buku yang tebal tadi ini dijadikan video pendek misalnya? Ya saya nggak tahu ya, saya bukan pakar pendidikan, jadi ini hanya sekedar ide-ide saja gitu ya, mungkin juga tidak tepat. Tapi artinya bahwa ya zaman berubah. Kalau cara kita mendidik, cara kita mengajar masih sama seperti dahulu, dan diukur dengan cara yang lama, wah ya susah juga. Dulu kalau saya itu dinasihati oleh orang tua saya, manut gitu ya. Anak saya sekarang dinasihati, itu kan zamannya Bapak gitu. Oh, Bapak dulu begini, itu kan zamannya Bapak gitu kan. Jadi agak susah juga gitu ya. Jadi memang kita menyikapinya sebenarnya. Saya tidak begitu yakin ya Pak Indra bahwa ini adalah bahwa secara alamiah kemampuan anak Indonesia itu tidak baik. Saya kira kok tidak. Ya. Tapi ya ini menjadi refleksi kita semua sebagai pendidik. Mungkin ya memang harus ada yang diperbaiki di dalam proses kita mendidik anak-anak ini supaya memang menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti yang ada sekarang ini jelek. Saya kira kok tidak juga ya. Artinya kan Bapak Ibu ini sudah sekian tahun berkarya, mosok ya dianggap tidak baik, itu kan ya nggak mungkin ya. Pasti baik. Hanya saja
dalam perspektif manajerial itu kan selalu harus ada, selalu ada kesempatan untuk membuat menjadi lebih baik. Selalu ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Selalu ada hal-hal yang bisa diubah. Karena apa ya? Situasi lingkungan berubah, kalau kita gitu-gitu terus, ya hasilnya tidak akan baik. Nah ini saya melihat skor bisa menurun ini justru permasalahannya lebih kompleks daripada sekedar hanya kemampuan literasinya menurun. Wah, ini di belakangnya itu runtut rentetannya yaitu panjang sekali. Kita harus kemudian mengevaluasi lagi apakah memang cara kita mendidik itu sudah tepat untuk era sekarang. Kalau tidak, ya seperti apa yang tepat. Nah, ini mungkin nanti para pakar pendidikan bisa menjawab itu ya. Kalau saya enggak, gitu. Saya enggak bisa. Saya itu kan ibaratnya itu kan kalau di rantai pendidikan itu kan saya di paling akhir ya. Rantai pendidikan formal ya. Saya kan tinggal menerima ya istilahnya setengah matang gitu ya. Mungkin misalnya kalau masakan itu nasi gorengnya sudah jadi, saya itu kan tinggal menata itu menjadi kelihatan menarik dan kemudian disajikan itu bisa mengundang selera. Tapi kan bahan dasarnya ya dari Bapak Ibu ini semua gitu kan. Mungkin begitu Pak Indra aja. Saya nggak tahu ini menjawab atau tidak, tapi saya kok melihat ini sebagai satu isu yang lebih besar daripada sekedar hanya turunnya skor tersebut. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya juga sama Pak. Karena memang ya tidak bisa diukur sama ya. Karena pengetahuan itu kan ketika kita mengajar antara anak 1 dan anak 2 atau guru berbeda pun penyampaiannya juga akan berbeda. Kemudian juga variasinya juga akan berbeda juga. Jadi tidak bisa disamakan ya Pak. Betul. Mungkin Baik, alat Bapak Ibu, ukurnya ini nanti. Pak Indra. Terima kasih Pak. Sepakat. Berarti ini masih ada PR besar buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan, ya, ini adalah tugasnya. Sudah ada situs kuliah. Ini waktunya cukup panjang, Bapak Ibu, sampai nanti tanggal 8 Januari. Tugas kelompok lagi. Jadi ini karena memang, waduh, saya salah ketik. Jadi, nah ini praktek penggunaan ChatGPT. Saya menduga aja, mungkin saya salah, tapi saya menduga mungkin ini sudah digunakan ini, baik oleh Bapak Ibu sendiri maupun oleh rekan atau juga oleh murid dan orang lain di dalam lingkungan tempat Bapak Ibu berkarya. Nah ini nanti mungkin bisa dituliskan, ya prakteknya itu seperti apa atau penggunaannya, untuk apa. Menggunakan ChatGPT itu menurut saya sebenarnya juga bukan dosa sih ya. Kalau itu memang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran atau proses pendidikan, ya apa salahnya gitu kan. Alat yang baik itu kalau digunakan dengan baik juga baik. Berarti kan nanti Bapak Ibu harus mungkin bisa menemukan sisi positifnya apa atau dampak positif. Dan tentunya dampak negatifnya apa. Lalu potensinya di masa depan itu seperti apa. Ya. Dan bagaimana menurut kelompok Bapak Ibu ini sebaiknya hal ini disikapi. Apakah 100% dilarang? Dibebaskan saja, terserah, atau bagaimana? Tentunya saya tidak berharap jawaban Bapak Ibu ini ada di salah satu dari dua ekstrim tadi, ya, bebas, merdeka sama sekali, atau sama sekali dilarang. Saya kira kan pasti ada di antara ini. Nah, tapi yang di antara ini yang seperti apa? Ya? Ini yang nanti mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama, saling berbagi pengalaman. Saya juga pasti akan belajar dari sana, gitu ya, karena ya saya sudah melihat indikasi mahasiswa-mahasiswa saya juga udah lama sih sebenarnya, bukan ChatGPT. Kalau dulu biasanya itu kalau skripsi ada yang ya istilahnya pesan pada orang lain gitu ya, itu kelihatan gitu kan. Jadi nanti mungkin kita bisa belajar bersama dari apa yang sudah Bapak Ibu alami selama ini. Ya. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf tadi agak terlambat. Dan saya kira nanti kita akan bertemu secara luring tanggal berapa besok? Tanggal 18 di kampus ya. Jadi nanti kita, dan ada 2 kelompok yang belum presentasi, jadi nanti mohon dipersiapkan lalu presentasi, lalu kita juga nanti akan membahas materi yang masih harus kita bahas untuk di kelas. Nanti
semoga kita bisa bertemu tanpa ada halangan ya, seperti yang kemarin yang pertama kali itu sangat menyenangkan bagi saya gitu ya. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut, tidak terbatas pada materi yang sudah disiapkan atau sudah direncanakan, namun juga kalau kita bisa berdiskusi mengenai hal yang lain yang masih relevan, ya saya kira juga itu. Begitu Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih.